Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 2020283320. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai disruptive management yang terjadi saat ini atau di era saat ini. Jadi sebelum itu kita harus tahu apa itu disruptive management. Jadi disruptive management atau disrupsi manajemen adalah sesuatu yang terjadi dikarenakan adanya perubahan yang masif, yaitu perubahan dari old way ke new way. Jadi old way dan new way ini adalah, kalau misalkan old way itu kayak perubahan yang terjadi sejak lama dan sudah terjadi hingga saat ini, dan new way itu adalah sebuah inovasi dari old way tersebut. Jadi dalam perubahan atau disrupsi manajemen ini pasti ada dampak ya. Jadi dampak yang terjadi itu pasti kayak banyaknya masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Dan masalah yang paling sering dilakukan atau paling menonjol ini adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan karena adanya kebiasaan atau kenyamanan masyarakat terhadap suatu yang terjadi atau sesuatu yang ada di kondisi tersebut. Jadi mereka menolak perubahan yang akan dibuat oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat. Nah, gimana sih cara beradaptasi atas disrupsi dari manajemen itu sendiri? Jadi yang pertama itu ada mampu berinovasi, yang kedua memiliki kreativitas yang tinggi, dan yang terakhir adalah memiliki mindset yang maju. Dan untuk yang pertama, mampu berinovasi ini pasti sangat diperlukan karena harus beradaptasi. Ini maksudnya karena inovasi ini kan harus tetap dilakukan seiring perkembangan zaman. Jadi kita mau nggak mau harus mampu berinovasi karena teknologi dan perkembangan zaman ini nggak akan berhenti. Jadi masyarakatnya atau SDM-nya itu harus mampu berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang kedua itu memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi sama halnya dengan inovasi, apabila kita memiliki kreativitas yang tinggi, artinya juga kita mampu beradaptasi nih sama perubahan yang ada. Nah, dengan kreativitas yang tinggi juga kita bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mungkin akan berguna di masa depan. Dan yang terakhir itu adalah memiliki mindset yang maju. Nah, ini terkadang tuh masyarakat tuh masih kurang percaya diri sama mindset yang dimilikinya. Jadi mindset itu sebenarnya harus kita kembangkan, nggak boleh stuck di zaman itu aja, tapi kita harus dikembangkan seiring berjalannya waktu, karena mindset ini nanti akan mendorong tingkah laku atau perilaku kita di masa depan. Jadi pola pikir kita harus kita ubah apabila kita menerima perubahan-perubahan yang ada. Nah, untuk langkah-langkah konkretnya itu yang pertama ada open minded. Jadi open minded ini yaitu merubah pola pikir kita dari yang sebelumnya kalau misalkan kita mikirnya kuno atau kolot, kita harus memikirkan atau pola pikir kita ubah seiring berjalannya waktu. Kayak misalkan di zaman sekarang teknologi kan udah mulai berkembang. Jadi mungkin keterbukaan kita terhadap teknologi itu harus lebih dibuka lagi, atau transfer teknologinya harus kita terima karena ini demi kebaikan kita sama kebaikan masyarakat yang lain juga. Dan yang kedua yaitu memperbanyak soft skill dan hard skill. Ini walaupun kita hidup di zaman teknologi yang udah canggih banget, soft skill dan hard skill ini kita nggak boleh tinggalkan, karena kita sebagai manusia atau sebagai SDM itu akan menjadi motornya dalam menjalankan suatu bisnis ataupun pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak channel. Nah, channel ini sangat dibutuhkan di dunia manapun, maksudnya di dunia pertemanan atau di dunia pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita masih muda nih, alangkah baiknya kita memperbanyak channel atau link-link pertemanan kita, supaya nanti ketika di dunia pekerjaan kita punya banyak channel dalam menghadapi dunia pekerjaan itu. Karena cita-cita saya ingin menjadi manajer pemasaran, jadi langkah-langkah konkret yang saya tuliskan ini sangat berhubungan dengan dunia pekerjaan saya. Open minded, soft skill dan hard skill, dan juga channel yang banyak. Memperluas channel ini sangat dibutuhkan. Jadi karena kan di dunia kerja yang akan saya hadapi nanti mungkin akan berbeda dengan dunia perkuliahan yang saya lalui saat ini. Jadi penting bagi saya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut di dunia perkuliahan saat ini, sehingga di dunia pekerjaan saya tidak terlalu kaget akan kerasnya dunia pekerjaan.
Jadi sekian penjelasan saya mengenai disrupsi manajemen di era saat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.